Indonesia, kata Profesor Ramadan Al-Buti dari Syria, akan menjadi fase ke-7, dan itu fase terakhir perkembangan Islam di seluruh dunia. Indonesia. Fastaghlaba, kemudian tunas itu menjadi besar. Fastawa ala suqi, tegak di atas porosnya. Yu'jibu zurra, mengagumkan bagi yang menanam. Itu fase Indonesia. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Pikiran ini dikutip oleh Kiai Maimun Zubir, tidak tanggung-tanggung. Kiai Maimun Zubir yang mengutip. Profesor Dr. Anhar Gonggong, guru besar di Universitas Indonesia di Jakarta, dia mengatakan di dunia ini tidak ada kemajuan kecuali semuanya diawali oleh ketidaklaziman. Hal yang tak biasa, itulah pintu pertama kemajuan dan perubahan. Kalau biasa-biasa saja, tidak akan pernah berubah, itu namanya tak maju-maju. Sayyidina Ali memberikan sinyal, adbu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan tantangan zamannya. Jangan biasa-biasa saja terus. Anak-anak kita keluar nanti gagap. Anak-anak kita keluar nanti kaget menatap zaman. Kok di sekolah dulu gak pernah diajarin begini saya? Ustadz-ustadz tak pernah memberikan sinyal akan ada begini di luar kamu nanti. Imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Berjalanlah di jalan Allah, gak usah mikir siapapun. Yang penting di jalan Allah. Fa inna likulli ahadin muhibban wa mughdhiban. Kamu jadi apapun, pasti ada yang suka, pasti ada yang benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil wafi, Bismillahil kafi, Bismillahil syafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahi rabbis samawati wal ard. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah, ashabul fadilah, Septina Muljaki, pengasuh Pondok Pesantren Nurussolah Pamekasan, Al-Mukarram, Kiai Haji Imamul Haramain Zaini, sareng segenap Ahlul Bait, segenap pengurus yayasan dan lembaga, pengurus harian Pondok Pesantren Putra dan Putri, santri santriwati yang saya banggakan. Malam ini kita merayakan datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebagaimana kita fahami, dua kalender yang selama ini kita fahami, kalender Masehi dan kalender apa? Hijriah. Meskipun ada kalender-kalender yang lain di dunia, tapi yang masyhur bagi kita adalah Masehi dan Hijriah. Kalau Masehi itu dinisbatkan kepada siapa?
Nabi Isa alaihissalam. Karena memang penghargaan yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah Al-Masih. Kemudian kalender yang kedua adalah kalender Hijriah. Hijriah itu dinisbatkan kepada hijrahnya Rasulullah. Ketika para sahabat ini bermusyawarah, muncullah usulan-usulan untuk memberikan nama pada kalender Islam. Di antara usulan itu adalah kalender Miladiyah, dinisbatkan kepada lahirnya Rasulullah. Tetapi usulan yang diterima adalah istilah Hijriyah, dinisbatkan kepada hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dijadikan sebagai nama dari kalender Islam. Jadi orang Islam kalau mengingat nama kalendernya, kalender Hijriah, tidak bisa tidak harus ingat itu nama berbasis hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Untuk itu kita cukup membahas nama itu saja, sudah banyak ilmu yang bisa kita ambil, sudah banyak hikmah, sudah banyak spirit, semangat bagi pribadi kita masing-masing, bagi kelompok kita. Apa Hijriyah itu? Hijriyah itu sebuah kata yang diberi nisbat di belakang dengan kata dasar hijrah. Artinya Hijriyah bermakna perubahan. Hijrah itu artinya perubahan. Usulannya Miladiyah apa Hijriyah? Hijriyah yang diterima bersama. Karena Miladiyah itu, kelahiran Nabi itu sudah dirayakan nanti di bulan Rabiul Awal. Tetapi hijrahnya, ada hubungan yang paralel antara Miladiyah dan Hijriyah. Apa? Waktunya sama. Nabi hijrah itu hari Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12. Sama dengan lahirnya. Nabi lahir Senin 12 Rabiul Awal. Sama. Ini keterikatan yang tak bisa dipisah dalam pemikiran kita. Maka tidak bisa orang memahami hijrah tanpa memahami lahirnya. Karena Allah bikin sama waktunya. Lahir Senin pagi 12 Rabiul Awal, hijrah Senin pagi 12 Rabiul Awal. Ini kenapa? Saya pernah membaca buku berjudul Kritik Islam Terhadap Faham Naturalisme. Di dalam buku itu disebutkan bahwa orang-orang penganut faham naturalisme di Inggris terutama berkeyakinan bahwa segala yang terjadi itu tidak ada yang merekayasa, tetapi terjadi secara alami, natural. Tetapi ini ditolak oleh Islam. Islam mengatakan tak ada satupun kejadian yang terjadi dengan sendirinya, tapi semuanya diatur, ada yang mengatur, direkayasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini menjadi rukun iman kita yang keenam. Sehingga bertitik tolak dari rukun iman yang keenam ini, kita yakin bahwa kesamaan tanggal, kesamaan hari, kesamaan bulan
antara lahirnya Nabi dengan hijrahnya Nabi itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya ada makna yang terkait. Maka kaitannya adalah, pertama, kita maknai dulu apa lahirnya, baru kita bisa memaknai apa hijrahnya. Apa makna lahirnya Nabi? Banyak, tetapi yang paling besar dan paling penting adalah lahirnya ilmu. Lahirnya Nabi adalah lahirnya ilmu. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Karena memang di waktu Nabi lahir itu ada nur yang memancar dari rahim ibunda beliau Sayyidatuna Aminah yang menerangi seluruh alam. Dan nur itu artinya ilmu, karena Nabi bersabda al-ilmu nur. Ilmu itu nur. Dan ketika nur ini memancar, ada dua kejadian yang bersifat khariqul adah, tak lumrah. Apa? Yang pertama, runtuhnya 14 tiang penyangga istana Kisra di Persia. Yang kedua, padamnya api sesembahan kaum Majusi di Iran. Artinya, ilmu itu bisa meruntuhkan kesombongan, dan ilmu itu bisa memadamkan kebencian dan permusuhan. Itu ilmu. Itulah lahirnya Nabi. Makanya mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu lebih mendominasi ilmu daripada kesaktian. Makanya untuk membuktikan bahwa Allahu Akbar, kalau dalam Al-Quran tidak seperti zamannya Nabi-Nabi Bani Israel yang dengan kesaktian tongkat Nabi Musa membelah lautan, maka Al-Quran cukup menceritakan nyamuk. Coba dipikir, nyamuk ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma'bawatan fama fawqaha. Apa artinya? NATO, Rusia, Amerika, Jepang dan Cina tidak bisa membuat patungnya nyamuk. Patungnya saja tidak bisa. Allah bikin nyamuk, bukan patung. Berarti Allah hebat. Lebih hebat daripada NATO, lebih hebat daripada Rusia dan Amerika, lebih hebat daripada rekayasa teknologi Cina dan Jepang. Dan belum ada yang bisa bikin nyamuk di dunia itu. Bikin satu biji beras tidak bisa. Jadi kalau dipikir Al-Quran ini akan melahirkan ilmu pengetahuan. Di dalam nyamuk itu ada virus. Di dalam virus ada selnya lagi. Allahu Akbar. Untuk mengatakan Allahu Akbar cukup mikir nyamuk. Artinya Al-Quran menstimulasi, menantang, memicu lahirnya ilmu pengetahuan. Karena memang lahirnya Nabi, lahirnya ilmu, dan mukjizatnya adalah Al-Quran, dominasinya adalah ilmu pengetahuan. Akan ketinggalan zaman orang yang tidak berilmu pengetahuan. Tidak akan bisa meruntuhkan kesombongan orang yang tak berilmu pengetahuan. Tidak akan bisa memadamkan permusuhan dan kebencian orang yang tak berilmu pengetahuan. Apalagi ke depan, semakin ditantang, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu umum ke depan ini sangat ditantang. Teman-teman dan anak-anakku sekalian, ilmu yang bisa meruntuhkan kesombongan dan permusuhan, itu makna lahirnya Nabi. Senin 12 Rabiul Awal, umur 50 tahun Nabi hijrah. Hijrah ini apa artinya? Hijrah itu artinya perubahan. Waktunya sama, memiliki indikasi yang tak terpisah antara ilmu dan perubahan. Hanya orang berilmu yang bisa berubah. Hanya ilmu yang bisa merubah. Tanpa ilmu, orang tak akan berubah kepribadiannya.
Tanpa ilmu, orang tidak akan bisa merubah keadaan. Dan lembaga pendidikan adalah tempat transmisi ilmu. Pondok pesantren adalah tempat transmisi ilmu. Lembaga pendidikan melahirkan para pendidik. Dan ternyata semua perubahan di seluruh dunia dilakukan oleh para pendidik. Tidak ada yang bisa melakukan perubahan di seluruh dunia kecuali itu dilakukan oleh para ulama dan para intelektual. Saya kagum Profesor Dr. Anhar Gonggong, guru besar di Universitas Indonesia di Jakarta. Dia mengatakan, di dunia ini tidak ada kemajuan kecuali semuanya diawali oleh ketidaklaziman. Hal yang tak biasa, itulah pintu pertama kemajuan dan perubahan. Kalau biasa-biasa saja, tidak akan pernah berubah, itu namanya tak maju-maju. Kakinya memijak di era 2023, kepalanya masih kepalanya tahun 2000, terbelakang 23 tahun kepalanya daripada kakinya. Anak-anak hari ini tidak boleh bermalas-malasan. Akan menjadi manusia-manusia aneh. Karena kakinya era milenium 3, sementara kepalanya masih era milenium 2. Makanya jangan terlalu betah memelihara kenyamanan. Sayyidina Ali memberikan sinyal, "Addibu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum." Pendidikan itu harus disesuaikan dengan tantangan zamannya. Jangan biasa-biasa saja terus. Anak-anak kita keluar nanti gagap. Anak-anak kita keluar nanti kaget menatap zaman. Kok di sekolah dulu gak pernah diajarin begini saya? Ke ustadz-ustadz tak pernah memberikan sinyal akan ada begini di luar kamu nanti. Saya berikan contoh. Kalau mau mengajar, maaf, karena kita guru. Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lihat di Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain. Tafsirnya Imam As-Sawi. As-Sawi seorang ulama yang sufi di Mesir sekitar awal abad 20. Ini nih memberikan tafsir yang diragukan malaikat, yang dikhawatirkan malaikat itu karena dalam diri manusia itu ada dua potensi yang berbahaya kata malaikat. Pertama, man yufsidu fiha, manusia itu kata malaikat adalah makhluk yang suka bikin kerusakan. Kata ulama, malaikat berkata seperti itu karena di dalam diri manusia itu ada satu kekuatan jahat namanya quwwatun syahwatiyah. Syahwatiyah di sini bukan hanya berarti nafsu, syahwat, tetapi ambisi-ambisi dan keserakahan-keserakahan dalam segala bidang. Bisa bikin rusak itu. Betul itu. Baca kitab Burdah karya Imam siapa? Burdah Abdullah Al-Busiri. Lihat syarahnya di Syarahul Burdah itu, Al-Bajuri ala Matnil Burdah. Syarhul Bajuri ala Matnil Burdah. Bagaimana? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yawm fatimi fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Menakutkan hawa nafsu itu. Rusak benar. Paling tidak hina orang yang mengikuti nafsu, katanya Imam Al-Bajuri. Risiko tertinggi mati. Mengikuti nafsu itu mati. Maka kalau dulu saya belajar di madrasah ini utara jalan tuh ada bait-bait syair begini. Ustadz-ustadz dulu mengajari saya. Saya kenang ustadz-ustadz saya. Saya junjung tinggi di atas ubun-ubun saya kirim Fatihah tiap waktu. Bait-bait syairnya begini.
yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min asratir rijli. Seorang pemuda akan mati kalau tergelincir mulutnya, tetapi seseorang tidak akan mati kalau hanya tergelincir kakinya. Tapi kamu jangan bilang kalau tergelincir di pinggir jalan mati juga, Ustadz. Itu kan tidak masuk pada bait-bait syair. Wa yasbiqud dima. Manusia itu adalah makhluk yang bisa menumpahkan darah. Kenapa? Katanya Imam As-Sawi, Ahmad bin Muhammad As-Sawi ini mengatakan karena di dalam diri manusia itu ada satu potensi nafsu yang membahayakan sehingga bisa terjadi pertumpahan darah. Di dalam diri manusia itu ada nafsu yang namanya quwwatun ghadabiyah, kebencian, permusuhan, kemarahan, menimbulkan kematian-kematian. Terjadi, malaikat tidak salah. Tetapi ternyata Allah menjawab, tetap lebih baik manusia daripada kamu meskipun kamu bertasbih dan bertakdis. Tasbih itu di mulut, takdis itu di hati. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu malaikat dibanding kamu apa yang kamu tidak tahu. Apa ma la ta'lamun ini adalah di dalam diri manusia itu ada quwwatun aqliyah, sehingga dengan itu Allah tetap menurunkan Nabi Adam. Lianna minhum al-anbiya wa rusulul awliya bal wa lam takun illa sayyiduna Muhammad lakafa, sehingga manusia ini tetap diturunkan ke bumi. Nah, ini tafsir. Kalau anak-anak kita ajarin begini, kira-kira ke depan bisa nggak menghadapi tantangan? Bisa, tapi kurang. Kecuali tafsir-tafsir seperti ini kita tarik lagi lebih luas, lebih keluar kepada disertasi para profesor dari kampus-kampus besar di dunia. Misalnya kita tarik kepada Harvard University di Amerika Serikat. Di situ ada seorang peneliti bernama Profesor Dr. Howard Gardner. Gardner mengatakan bahwa di dalam diri manusia, di dalam diri peserta didik itu ada 8 potensi. Yang pertama, potensi verbal, potensi visual, potensi musik, potensi kinestetik, potensi intelektual, potensi logis, dan potensi interpersonal, potensi intrapersonal. Jadi tidak hanya dari tafsir kita mendidik anak-anak, tetapi tarik kepada perkembangan-perkembangan hari ini. Maka pandai-pandailah pengajar itu membaca, bukan hanya buku tapi juga kitab, bukan hanya kitab tapi juga buku. Makanya manfaatkan Androidnya bukan hanya untuk hiburan dan informasi semata, bisa menjadi media merangsang ilmu pengetahuan kita. Potensi apa lagi? Dari Harvard University kita tarik ke Universitas Internasional di Malaya, Malaysia. Di Malaya itu ada Universitas Internasional Malaysia. Itu ada seorang peneliti bernama Profesor Dr. Hasan Langgulung. Dia mengatakan bahwa justru di dalam ubun-ubun anak itu ada potensi-potensi Asmaul Husna. Lebih luas lagi. Dari University Malaya, Malaysia, kita tarik lagi ke Hawaii University di Amerika Serikat. Kita di sana akan ketemu dengan Mr. Bond, seorang peneliti di Hawaii University yang mengatakan dalam pendidikan itu harus ada 4 langkah yang disebut dengan teori SR Bond. Apa? Motivasi, stimulus, respon, dan reinforcement. Semuanya itu adalah potensi-potensi anak-anak. Apakah ini buku-buku sudah dibaca oleh teman-teman? Motivasi harus ada dalam peserta didik. Stimulus, respon, dan reinforcement. Contoh, ilustrasinya begini. Ibarat sebuah ruangan yang gelap, lalu di dalamnya ada seseorang yang sedang keadaan lapar. Maka dia tidak bisa tidur.
dan dia bergerak sembarangan karena lapar tanpa tujuan. Dia meraba-raba dinding ketemu dengan skakel, akhirnya dipencet, lalu lampu menyala. Ternyata di sampingnya ada satu lagi skakel, yang satu ini dipencet lagi, ternyata keluar roti dari dalam dinding dengan air. Karena dia lapar, roti itu dimakan dan airnya diminum. Selesai. Lapar itu namanya motivasi. Kemudian skakel itu namanya stimulus. Memencet itu namanya merespon. Dan memakan roti dan lampu yang menyala itu namanya reinforcement. Pendidikan harus punya 4 kerangka ini. Itu penelitian. Kalau kita berhenti di tafsir, kita tidak pernah baca bagaimana tentang potensi anak yang dikembangkan di Hawaii University ini berhasil, di University Malaya Malaysia berhasil, di Harvard University berhasil. Kita hanya baca tafsir klasik dari ulama di Mesir awal abad 20. Kita ketinggalan zaman. Tak bisa. Tanpa ilmu orang tidak akan maju. Tanpa ilmu orang tidak akan berubah. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa merubah orang lain. Coba bayangkan sekarang secara konkret, secara nyata, teman-teman masuk ke dalam kelas mengajar, ada yang berubah enggak dari pikiran anak-anak? Belum tentu. Bisa enggak menggerakkan, meruntuhkan kesombongannya? Bisa enggak teman-teman memadamkan kebencian-kebencian anak pada musuh-musuhnya dengan dakwah-dakwah teman-teman di dalam kelas? Tergantung referensi, tergantung materi apa yang dibaca teman-teman di rumah. Harus membaca. Jadi inilah perubahan itu. Lahir dan berubah dengan ilmu. Kemudian teman-teman sekalian, dari Madinah inilah Nabi bersama tim-timnya itu memancarkan cahaya Islam ke seluruh dunia, sampailah di Indonesia. Sampailah di seluruh dunia, sampai sekarang sudah 1445 tahun. Ternyata cahaya Islam terus besar, terus berkembang. Kamathali zar'in akhraja syat'ahu fastaghladu fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra. Ini Indonesia. Saya baca tulisannya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Siapa Ramadan Al-Buti? Seorang ulama di Syria yang dibom oleh Wahabi Salafi. Kakek gurunya Buya Razi Hashim. Pikirannya Ramadan Al-Buti ini dikutip oleh Kiai Maimun Zubair. Dia mengatakan Ramadan Al-Buti ini bahwa Islam itu mengalami 7 kali fase kemajuan. Pertama, ini baca di surat Al-Fat ayat 29, ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah, era Nabi Muhammad. 1. Walladzina ma'ahu, sahabat. 2. Asyidda 'alal kuffar, Bani Umayyah. Rohama bainahum, Abbasiyah. Tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana. Yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana, era para sufi dan para intelek. Yang keenam, simahum fi wujuhim min asari sujud, Turki Utsmani, karena kerajaan Islam Turki Utsmani senang membangun masjid. Yang ketujuh apa? Kazar'in, seperti sebuah biji akhraja syat'ah, yang menumbuhkan tunasnya, fastaghlada, kemudian tunas itu menjadi besar, fastawa 'ala suqi, tegak di atas porosnya, yu'jibu zurra, mengagumkan bagi yang menanam. Itu fase Indonesia. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Pikiran ini dikutip oleh Kiai Maimun Zubair, tidak tanggung-tanggung. Kiai Maimun Zubair yang mengutip. Kita mau menolak Kiai Maimun mengutip. Indonesia, kata Profesor Ramadan Al-Buti dari Syria, akan menjadi fase ke-7, dan itu fase terakhir perkembangan Islam di seluruh dunia. Indonesia. Siapa yang tidak bangga Indonesia? Kolot, ketinggalan zaman, tak berilmu. Orang tak berilmu itu bicara salah, mikir salah, berkomentar salah, bertindak sendiri untuk dirinya sendiri saja salah. Itu orang tak berilmu.
Kata Sayyidina Ali, jangan ridho, jangan qana'a bil jahli. Jangan ridho dengan kebodohannya. Ilmu itu dahsyat, anak-anak. Saya baca Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Katanya beliau, dua mutiara dalam diri manusia, al-ilm wal ibadah, dan al-ilm itu asyraful jauharain. Lebih mutiara yang lebih mulia daripada ibadah itu ilmu. Saya baca dalam kitab Akhlaqul Ulama, tafsir daripada Fid Dunya Hasanah itu al-ilm wal ibadah. Masya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah, malaikat, ulul ilm sama-sama bersaksi la ilaha illallah, setara, seakan-akan setara. Bukti bahwa ulul ilm itu mulia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah, malaikat, ulul ilm, orang yang berilmu. Bagaimana kita hidup tanpa ilmu? Kayak buih di lautan, hanya makan minum, makan minum, makan minum. Ngomong ngalor ngidul, manusia diurus, manusia itu gak usah diurus, gak selesai-selesai. Saya baca dalam kitabnya Abu Yazid Al-Bastami, katanya Abu Yazid Al-Bastami, an-nasu bahrun amik. Manusia itu lautan yang dalam, gak usah menyelam, kamu tenggelam sendiri. Manusia itu gak usah diurus, gak selesai-selesai. Urus manusia itu gak selesai-selesai. Ayo kita cari ilmu, jangan ngurus orang terus, gak akan selesai. Mana ada persoalan selesai? Selesai satunya muncul yang lain. Gak usah, biarin aja. Ada prinsip yang enak punya anak-anak Jakarta apa? Emang gua pikirin EGP itu bagus. Bagus tuh. Emang gua pikirin kafilah tetap berlalu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Berjalanlah di jalan Allah, gak usah mikir siapapun. Yang penting di jalan Allah. Fa inna likulli ahadin muhibban wa mughdiban. Kamu jadi apapun, pasti ada yang suka, pasti ada yang benci. Jadi kiai kalau bagi bajingan, bajingan gak suka. Kiai gak suka bajingan, tapi bajingan juga gak suka kiai dong. Jadi prinsip yang paling bagus itu EGP, kata anak Jakarta. Emang gua pikirin. Masa bodoh. Ayo, jalan ya. Hatinya jangan terlalu lembek. Jadi orang jangan terlalu melankolis, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar nangis. Cuek aja. Hidup itu yang paling enak itu cuek. Ngapain mikir orang? Ayo belajar yang banyak. Ayo, gak usah ngurus orang. Kita diurus orang ya terima kasih, kita tidak minta diurus, diurus. Belajar ya. Nih. Nabi di Madinah itu kemudian wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Aneh kan? Lahirnya di Mekah Senin 12 Rabiul Awal, hijrah ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal, wafat di Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Sama. Jadi meskipun kita bicara semangat hijrah, semangat perubahan, tak bisa itu tanpa ilmu. Dan dari berubah itu kemudian Rasulullah wafat. Apa artinya kok wafatnya sama? Artinya begini, li Rasulillahi wadhifatani. Wadhifatul ula tablighur risalah. Wa qad intahat bi wafatihi. Nabi Muhammad itu memiliki dua tugas. Tugas pertama menyampaikan ajaran, dan itu telah selesai dengan wafatnya beliau. Tugas kedua apa? Menggiring umat dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari kejelekan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju kecerdasan. Itu tugas Nabi Muhammad, dan ini belum selesai. Karena belum selesai, tapi Nabi sudah wafat, maka tugas itu pindah kepada pundaknya orang-orang yang masih hidup. Di pundak orang-orang berilmu ada tugas menggiring umat dari keterbelakangan menuju ilmu pengetahuan, menuju kemajuan. Tapi yang tidak berilmu tak bisa memikul tugas ini, tak kuat. Coba orang tak punya ilmu suruh ceramah, coba orang tak punya ilmu suruh ngajar, gak karu-karuan, gitu ya. Makanya mau merubah murid, berilmu dulu dirinya. Itu tugas Nabi, merubah orang.
Jadi begini, lahir dulu ilmunya, berubah dulu dirinya, rubah orang lain. Lahir, hijrah, wafat. Lahir ini artinya kita cari ilmu, hijrah ini artinya kita merubah diri kita dengan ilmu itu. Wafatnya Nabi artinya tugas Nabi sudah pindah ke kita, kita akan merubah orang lain. Kalau dirinya belum berubah, belum hijrah, kok bisa mau merubah orang? Logis gak? Gak logis sama sekali. Dirinya belum berubah, mau merubah orang bagaimana? Ustadz kan tugasnya merubah murid. Ustadznya belum berubah. Apa mau mengundurkan diri? Makanya kan harus sarjana kan begitu ya. Karena secara hitung-hitungan kuantitatif sarjana itu ya orang yang sudah berubah, siap merubah orang. Ternyata sarjananya dilihat belum berubah juga, sarjananya harus dijaga. Ini mau kemana ini sarjana ini? Awas sarjananya dijaga. Mestinya sarjana itu menjaga orang, merubah orang, kok masih harus dirubah? Ya capek teman-temannya yang merubah sarjana. Ada sarjana di sini. Sarjani. Paham? Perubahan ya. Ternyata inti pendidikan itu satu, dan itu satu kata. Apa? Perubahan. Bener nggak? Coba pikir kamu. Buat apa kamu mondok? Buat apa kamu sekolah? Buat apa kamu kuliah? Buat apa S1, S2, S3? Buat apa? Untuk berubah kan? Iya. Kalau tidak berubah ngapain sekolah? Kan gitu. Dari PAUD sampai doktoral tujuannya satu. Apa? Berubah. Kalah sama Power Rangers yang nggak berubah. Power Rangers berubah. Bisa. Kalau kamu jangan begini. Berubah tak bisa muntajer. Bukan Power Rangers kamu. Harus belajar. Belajar itu pahit. Al ilmu awwaluhu murun wa awsatuhu murun wa akhiruhu ahla minal asal. Kata penyair. Ilmu itu awalnya pahit, tengahnya pahit, akhirnya lebih manis dari madu. Disuruh pahit-pahit di awal gak mau. Disuruh pahit-pahit di tengah gak mau. Akhirnya pahit di akhir. Pahitnya gak dimakan duluan, makan manisnya duluan, tinggal pahitnya. Makan tuh pahit di akhir kamu. Pahit masa tuanya. Serba susah, serba ruwet, serba ditolak orang, serba gak ngerti keadaan. Pahit hidup itu. Pahit tanpa ilmu hidup ini. Jadi perubahan. Yang harus berubah itu apanya? Budayanya. Apa budaya? Dalam KBBI, apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang ngarang? Profesor Doktor? Enggak tahu, enggak pernah baca ini orang-orang. Kunto Wijoyo. Teraki Kunto ciri tak teman maca ya Allah. Sekolah de belamba yang kau si maca ji lamba lah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu adalah cara berpikir, akal budi, dan tingkah laku atau kebiasaan atau adat istiadat. Artinya budaya itu ya perilaku kamu total lahir batin, itu budaya namanya. Jadi orang belajar itu harus berubah budayanya. Makanya jangan niru anak Betawi. Kalau anak Betawi kan nggak berbudaya. Ketinggalan zaman. Sidul anak Betawi gak berbudaya katanya, gitu ya. Harus berbudaya. Cara berpikir itu budaya. Tak bisa kita merubah nasib kita kalau cara berpikir kita tidak berubah. Coba terakhir nih, cukup.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah ma bi anfusihim, cara berpikirnya. Allah akan merubah nasib kita kalau cara berpikir kita itu berubah. Dan orang yang berubah itu enak, nikmat, orang lain tidak bosan. Bulan purnama itu indah karena terjadi satu kali. Kalau tiap malam bosan juga. Sama dengan kamu. Saya lihat kamu tiap hari sama saja. Bosan saya. Kamu juga bosan ya lihat saya. Tapi kamu gak melihat pemikiran saya yang berubah. Saya ingin melihat pemikiran kamu berubah. Kalau pakaiannya jangan dirubah. Badannya jangan dirubah, dosa. Yang berubah itu pikirannya. Bosan. Air meskipun bening, tapi kalau diam pada akhirnya ditempati penyakit. Air itu meskipun kotor, kalau mengalir membawa manfaat. Ayo berubah. Dengan ilmu kita bisa merubah diri kita. Kalau kita sudah berubah, kita bisa merubah orang lain. Inilah rangkaian semangat tahun baru Hijriah yang saya ambil dari kata hijrah. Saya mau menyampaikan pesan pengasuh. Pertama, minum susu. Sudah ya? Berapa kali tadi minumnya? Dah kalah sama saya. Saya minum 2, Bu. Cek dengan seku oleh enom kita doa, Bu. Ontong berlebih nah. Di Budina menang jak ketua umum. Itu susu apa gula, Bu? Jangan-jangan tidak sunnah, Bu. Kayaknya gula itu, Bu. Yang sunnah ini bohong. Yang sunnah itu asli minum susu. Dan boleh minum sebelum doa. Ustaz ini ngarang. Jadinya saya dapat 2 tadi. Itu bukan susu, Bu. Itu Indomil, isinya gula. Saya tahu rasanya Indomil itu. Dikira susu dari kecil. Yang susu itu ada di Malang, Bu. Di penginapan. Jadi jangan minum gula, ini satu Muharram. Bikin lagi nanti di pondok. Beli itu yang asli itu, apa mereknya itu, namanya itu. Apa itu yang asli itu? Apa itu? Susu beruang-ruang. Bir brand. Nah itu asli itu. Nanti malam minum itu. Doanya minta sama Tat Muhlis. Kemudian yang kedua, kata pengasuh, kamu besok ambil wudhu, duduk, ambil kertas sebelum duduk sama pulpen, menghadap kiblat, siapkan meja kecil di depannya. Kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bungkol apa pabungkol? Mim, ha, mim, pabungkol kapi. Sebanyak tanpa nafas sebanyak 313. Caknya beh. Kini kecimat kini kah? Caknya beh. Engki caknya beh. Ya tak napa 100. Jadi kalau mau tak bisa nyapa pada. Cek gula tak bisa kita. Pokoknya 313 kini kecimat. Gula si akeh bae mulai ki moduk.
Tiba nak kebai boleh. Pas sunat tahajud deki malam nikah malam istimewa. Dalam 1 tahun nikah beda 15 malam tabun Imam Ghazali, termasuk deki malam nikah istimewa sekali. Mun pas apa nikah beda saya tak nguliaki. Mun niat 1 Muharram. Lagi niat pas sunat bae. Sunat dekieun tanggal sangat 10 nikah. Oh tapi 10 ben 11. Tapi bilora gula pakon ngabala sunat apa sah. Tapi nikah ikhtilaf. Gula ngalak ka setak sunat. Kalau na siya apa sah nikah itu kan bi Rasulullah sapon di Madinah pakon cek demu bodoh. Pon ini teman-teman sekalian untuk doanya sesuai susunan acara Ustaz ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu nafi. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.